Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke materi berikutnya. Jadi materi keempat dari konsep pemrograman itu adalah pengambilan keputusan yang kedua. Kemarin kita sudah belajar if sama if else. Maka nanti di pertemuan ini kita belajar nested if atau if bersarang. Kemudian yang berikutnya adalah else if. Kemudian yang ketiga itu adalah switch. Jadi nested if itu apa? Jadi nested if itu adalah kondisi yang dia akan dicek di setelah kondisi yang lain gitu ya. Jadi di mana kondisi itu bisa jadi lebih dari 2 gitu ya. Atau nested if itu ya minimal 2 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan operator logika itu kita bisa menggunakan operator AND. Jadi digunakan untuk mengimplementasikan kasus yang melibatkan banyak syarat gitu ya. Maka kita bisa menggunakan if bersarang. Namanya if bersarang itu if-nya itu bersarang gitu ya. If-nya itu bolak-balik berkali-kali gitu ya. Jadi if kondisi 1, nah setelah kondisi 1 terpenuhi, maka nanti akan ada if lagi. Apakah kondisi 2 terpenuhi gitu ya. Nah, if bersarang ini boleh ada else-nya, boleh enggak gitu ya. Artinya kalau if aja gitu ya, cuman ada satu pernyataan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ada else-nya ya enggak apa-apa juga. Nah, sehingga biasanya penulisannya seperti ini. Jadi menjorok ke dalam, artinya if yang kedua ini dia di bawahnya if yang pertama, gitu ya. Itu seterusnya if ketiga nanti juga menjorok ke dalam. Artinya dia di bawahnya if yang kedua. Nah, yang membuat enak dibaca itu kalau identifikasi itu pakai tab itu adalah kita bisa melihat else-nya ini gandengannya mana gitu ya. Else-nya ini gandengannya mana? Karena nanti di sini kan akan banyak else ya setelah if bersarang itu. Else-nya ini gandengannya mana gitu ya. Nah, jadi kalau kondisi 1 memenuhi, maka dia dicek kondisi 2. Kondisi 2 memenuhi, dia dicek if di bawahnya. Kalau kondisi 1 tadi tidak memenuhi, maka dia akan masuk di else ini ya. Kondisi 1 memenuhi, kondisi 2 dicek, ternyata nggak memenuhi, maka dia masuk else-nya ini. Jadi else-nya yang ini itu kondisi 1-nya terpenuhi, tapi kondisi 2-nya nggak terpenuhi. Nah, ini sebenarnya kalau untuk yang pernyataan N ini, kalau if-nya bersarang sampai N, sebenarnya bisa pakai operator N. Cuman kelemahannya, kalau operator N itu else-nya cuma 1 gitu ya. Jadi misalnya gini, if kondisi 1, N kondisi 2, N kondisi 3, N kondisi 4, dan seterusnya sampai N kondisi N, maka yang dilakukan adalah pernyataan N. Else-nya itu maka dia else-nya ke sini ya. Jadi iya enggak sama ya kalau pakai operator N. Jadi kalau if bersarang itu else-nya bisa banyak gitu ya. Kalau pakai N maka dia else-nya cuma 1. Gitu, bisa dipahami ya?
Halo? Ya, Bu. Nah, ini kebetulan kondisinya cuman 2 gitu ya. Ini pakai N juga bisa ya. Jadi contohnya ini, di total belanja diinputkan, kemudian if totalnya itu lebih dari 100.000, nah ini kalau memenuhi, dia akan masuk di sini. If total kurang dari sama dengan 200.000, baru perintah ini yang dijalankan. Jadi kalau dia itu lebih dari 100.000 dan kurang dari 200.000, maka diskonnya adalah 10%. Selainnya itu, maka diskonnya adalah 25%. Jadi kalau dia itu lebih dari 200.000, masuknya adalah dia diskonnya 0,25%. Kemudian printf ini akan dijalankan semua. Kondisinya terpenuhi atau enggak, ini akan dijalankan semua. Oke, itu adalah if bersarang. Kemudian kalau else if itu dia digunakan untuk mengimplementasikan kasus yang memiliki banyak alternatif atau option atau pilihan gitu ya. Nah, perintahnya bagaimana? Perintahnya adalah if kondisi 1, maka dilakukanlah pernyataan 1. Kemudian ada else if gitu ya. Jadi kalau bedanya tadi if bersarang itu kondisi 1 terpenuhi, maka dicek apakah kondisi 2 terpenuhi gitu ya. Nah, kalau yang ini itu justru sebaliknya gitu ya. Jadi kalau if kondisi 1 terpenuhi, dia dilakukan pernyataan 1. Else-nya dicek lagi kondisi yang lain gitu ya. Baru dilakukan pernyataan 2. Nah, ini sampai jadi if else gitu ya. Sampai else yang terakhir itu apa? Dari if yang terakhir. Nah, contoh implementasi else if ini misalnya membuat kalkulator sederhana. Kan pilihan itu ya. Operatornya apa itu adalah pilihan. If operator itu sama dengan kali, apa yang dilakukan? Nah, kalau nggak kali, nanti dicari apakah bagi, modulus, plus, ataukah min gitu ya. Contoh lain adalah seperti ini ya. Jadi menu makanan itu ada nasi telur, nasi goreng, masukkan pilihan gitu ya. Jadi dimasukkan pilihannya, if pilihannya yang masukkan lewat variabel angka itu sama dengan 1, maka print Anda memesan nasi telur. Else if-nya, jadi else if-nya di sini. Else if angka sama dengan 2, maka ditulis Anda memesan nasi goreng. Gitu ya. Kemudian else-nya ini berarti adalah else dari if ini ya. Else-nya ini adalah else dari if yang pertama. Jadi ini pilihan. Mau milih nasi goreng ataukah nasi telur. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, alternatif atau option itu tadi yang pakai else if itu juga bisa menggunakan switch case. Jadi switch case itu statementnya bagaimana? Statementnya adalah seperti ini. Pakai kata kunci switch gitu ya. Dalam kurung ekspresi. Ekspresi itu nanti kalau di sini
ekspresi pada switch itu harus bernilai integer atau karakter. Tidak boleh float, tidak boleh juga jangkauan gitu ya. Kemudian urutan dari pernyataan case itu tidak penting. Jadi gini, switch dalam kurung ekspresi ada tanda kurawalnya, case nilainya apa, maka pernyataan ini dilakukan gitu ya. Jadi pernyataan atau perintahnya boleh lebih dari satu, kemudian diakhiri dengan break. Nanti value 2 juga seperti itu sampai value n. Nah, default itu akan dilakukan kalau ternyata value 1 sampai value n itu tidak memenuhi. Maka default ini yang dilakukan gitu ya. Nah, ini sifatnya opsional gitu ya. Jadi kalau case-nya tidak ada yang cocok, maka default-nya itu nanti yang akan dilakukan. Jadi urutan dari case-nya tidak penting. Jadi boleh bolak-balik. Nah, keyword break itu harus disertakan pada akhir dari setiap pernyataan case. Jika tidak dikasih dengan break, maka ketika sudah memenuhi satu case, dia akan melompat. Dia tidak akan bisa melompat ke akhir dari block switch ya. Dia akan menuju ke case berikutnya. Entahnya sebentar saya. Ini contoh if bersarang ya. Oke, else if subset. Nah, ini contoh if bersarang.
Jadi kalau diinputkan huruf gitu ya, kemudian ditangkap di dalam variabel input, if dia lebih besar dari sama dengan A, dicek lagi apakah input itu kurang dari Z. Nanti dicek lagi kalau input apakah tidak sama dengan K. Maka kalau memenuhi ketiganya, ditulis huruf yang Anda masukkan adalah huruf kapital selain K. Else-nya itu adalah huruf yang Anda masukkan adalah huruf K. Selainnya ini, huruf yang Anda masukkan bukan huruf kapital. Else-nya ini berarti huruf yang Anda masukkan kurang dari A. Jadi kalau saya, inputkan ya, A, K. Huruf yang Anda masukkan adalah huruf kapital selain K. Tekan 9, huruf yang Anda masukkan kurang dari A. Kalau saya masukkan K, huruf yang Anda masukkan bukan huruf kapital, gitu ya. Jadi if bersarang itu seperti itu. Kalau dia memenuhi 3 if ini, maka perintah ini yang dilakukan. Else-nya ini itu adalah if yang terdekat. Else ini adalah if yang ini. Jadi kalau yang else yang ini berarti if-nya ini memenuhi ya. Tapi if yang lain dia tidak memenuhi. Sehingga kalau A kecil sampai Z kecil itu dia lebih besar daripada A besar. Jadi memenuhi ini. Tapi dia bukan huruf kapital. Kemudian yang Mohon maaf ya Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Apakah kita harus buatnya itu else-nya terurut ya Bu ya? Maksudnya apakah else pertama saya taruh di akhir gitu, apakah terbaca Bu? Maksudnya ini if-nya di atasnya ini ya? Untuk yang else Bu, printf. Yang pertama kan printf untuk huruf kapital selain K. Nah, semisal itu ditaruh di akhir, apakah tetap terbaca Bu? Nggak bisa, karena dia dilakukan setelah if ini kan. Oh begitu, berarti semua else juga harus terurut ya Bu ya, sampai Iya. yang masukkan kurang dari A ini. Oh begitu, baik Bu, terima kasih Bu. Yes. Kemudian yang else if contohnya ini ya. Yang tadi itu misalnya saya tambahi, ya gini. Nah ini kalau misalnya dibuat switch case, dia bisa. Jadi jadi switch case itu kalau inputannya berupa bilangan integer seperti ini. Saya matikan dulu yang atas.
Gini ya. Jadi kalau program yang ini kalau saya jalankan kan dia pilihan ya. Kalau saya masukkan 1, Anda memesan nasi telur. Saya masukkan 2, Anda memesan nasi goreng. Saya masukkan 3, Anda memesan nasi soto. Kalau saya masukkan 9, pilihan yang Anda masukkan salah, gitu ya. Jadi kalau kita masukkan selain 1, 2, 3, maka dia akan masuk ke else yang terakhir ini. Kalau pakai switch case, else if itu tadi seperti ini. Nah, sama kan? Kalau 1, Anda memesan nasi telur. Kalau 2, Anda memesan nasi goreng. Kalau 3, Anda memesan nasi soto. Kalau saya masukkan 5, pilihan yang Anda masukkan salah. Jadi switch case itu seperti itu. Dia bisa menggantikan else if kalau kondisi yang dicek ini itu adalah integer atau karakter. Jadi kalau karakter, sebenarnya 1 itu kan juga karakter ya. Maka di sini nanti harus ada tanda petiknya ya. Ini persen. Jadi bisa juga dengan karakter. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Bu, izin bertanya. Itu kan di situ kan terteranya 1, 2, 3 ya Bu ya. Jika kita masukkan mau pesan 1 dan 2, apakah terbaca saya mau pesan nasi telur dan nasi goreng Bu? 1 dan 2. Nggak bisa karena ini kan cuma 1 pilihan ya.
Itu nanti kalau kita pakai karakter atau sudah pakai looping ya. Nah, masalahnya gini, kalau misalnya saya enggak pakai break-nya saya matikan ya. Jadi break-nya saya hilangkan. Maka kalau saya pilih 1, padahal saya pilih 1, nah maka dia akan menulis Anda memesan nasi telur, Anda memesan nasi goreng. Jadi break itu fungsinya itu adalah kalau dia sudah memenuhi jadi kalau dia sudah memenuhi case yang pertama, dia akan melompat gitu ya ke akhir dari switch. Nah, kalau tanpa break, maka dia jadinya padahal sudah melakukan perintah yang ada di case 1 ini, nah dia nggak melompat ke yang terakhir, tapi dia akan menganggap case yang kedua itu juga memenuhi. Sehingga dia melakukan juga yang perintah di case 2 ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tadi kan nggak kelihatan ya, sorry. Jadi kalau saya tulis 1, dua-duanya ditulis ya, 1 dan 2. Nanti kalau ini saya hilangkan juga. Kalau saya milih 2, nah, jadi kalau saya milih 2, 2, 3, 4-nya itu diikutkan semua. Sorry, 2, 3, 4. Ya, 2, 3 default. Kalau 1, karena nggak ada break, semuanya dilakukan. Jadinya bukan pilihan lagi. Gitu, sehingga memang jangan lupa di sini ada break-nya ya. Oke. Yang berikutnya else if ini adalah masukkan S, P sama atau G gitu ya. Kemudian ditangkap di dalam input. Kemudian di sini pakai ada flush std in. Ini kalau enggak saya kasih flush std in, jadi fungsi flush std in itu dia menghapus ya, menghapus memori cadangan. Jadi setiap kali kita memasukkan misalnya input ini, dia akan disimpan dulu di dalam memori cadangan. Nah, nanti kalau kita menginputkan lagi, sebenarnya dia juga akan disimpan di dalam memori cadangan itu sebelum dimasukkan ke memori dari variabelnya. Nah, kalau misalnya ada 2 input seperti ini, satunya mau menumpuki, padahal sebelumnya sudah ada data, dia nggak akan berhasil. Nah, supaya bisa menghapus memori cadangannya, kita pakai perintah ini. Jadi kalau saya tidak pakai flush std in, nah ini dia ngelompat gitu ya. Mestinya memasukkan apa? Mau menghitung luas atau keliling. Itu jadinya enggak mau dia memasukkan inputan yang kedua.
Sehingga ini F-nya dihilangkan. Menghitung luas apa keliling. Maka dia akan menghitung luas segitiga. Ini di bawah if-nya ini bisa juga ditambahin seperti ini ya. Jadi di bawahnya else if itu boleh juga ditambahkan if bersarang. Jadi ini kan if yang di atas kan ada S ya. Mau dimasukkan S itu untuk segitiga, P itu untuk persegi, G itu untuk persegi panjang. Jadi ini bisa dimasukkan juga. Ini disederhanakan aja. Luas persegi keliling jadi semakin nanti Anda membutuhkan if bersarang, else if gitu ya, Anda akan terlatih di sini ya. Ini juga misalnya nah, jadi spesifik ya. Jadi kalau kita memasukkan P, kemudian memasukkan L, maka dia akan bisa mengidentifikasi Anda mau menghitung luas persegi. Kalau tanpa if bersarang tadi kan jadinya agak global ya. Anda mau menghitung persegi gitu ya, nggak tahu luas apa keliling. Bisa dipahami? Bisa, Bung. Oke, yang ini, nah ini nggak bisa. Kalau yang seperti ini nggak bisa diganti dengan switch ya, karena dia bilangan float. Jadi IP ini karena dia float, nggak bisa dimasukkan switch. Karena kondisinya nanti juga dia pakai operator ini ya, relasi ya, atau jangkauan ini ya. Sehingga ini nggak bisa digunakan switch. Kalau seperti ini, maka alternatifnya adalah pakai else if. Jadi dimasukkan IPK-nya, kemudian ditangkap di dalam variabel IP, kemudian berikutnya dilakukan pengecekan. Kalau kurang dari 3, maka lulus dengan predikat memuaskan. Kalau kurang dari 3,5, nah gimana dengan kalau dia itu 2,7? 2,7 itu kan juga di bawahnya 3,5 kan?
Nah, dia sudah ditangkap di sini. 2,7 itu di bawahnya 3, sehingga nanti dia sudah masuk di dalam memuaskan. Nah, kalau dia sudah masuk di sini, dia nggak mungkin masuk di else ini ya, di pengecekan yang ini. Nah, ini kalau di bawah 3,5 maka Anda lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kalau di bawah 4, maka Anda lulus dengan predikat istimewa atau cum laude ya. Jangan ditatap. Ya, jadi kalau kita jalankan, kalau misalnya 2,6 dengan predikat memuaskan ya. Kalau 3,3 sangat memuaskan. Kalau 3,6 predikatnya istimewa. Ini bisa ditambah ya. Jadi kalau kurang dari sama 2 misalnya, jadi seperti itu. Kalau Anda misalnya mau membuat program untuk status predikat kelulusan dari seseorang ya. Oke, kemudian ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Nah, oke, nanti kita masuk ke praktikum 5 dan 6 ya. Hari Selasa sama Kamis. Jadi kalau praktikum 5 buat program yang membaca nilai integer dan menuliskan. Sorry, kemarin praktikum 5 sudah ya? Izin, iya Bu, kemarin praktikum 4 dan 5 Bu. Iya, salah saya. 6 dan 7 ya berarti ya? Iya Bu.
Oke, yang nomor 6 itu buatlah program yang menerima masukan berupa suhu suatu benda. Keluaran dari program ini adalah benda berbentuk padat. Kemudian jika suhu di bawah 0 derajat, itu adalah outputnya ini. Kemudian kalau suhunya 0 sampai 100, maka benda berbentuk cair. Kalau di atas 100 derajat, maka outputnya adalah benda berbentuk gas. Ini silahkan Anda nanti boleh menggunakan if bersarang atau else if. Kemudian yang nomor 2 itu adalah pada sebuah perusahaan dilakukan rekrutmen karyawan gitu ya, berdasarkan tes akademik, tes keterampilan, dan tes psikologi. Bentar. Jadi yang nomor 2 itu ada tes akademik, tes keterampilan, dan tes psikologi. Dari hasil tersebut, peserta yang dinyatakan lulus adalah yang mendapatkan nilai dari ketiga tes tersebut minimal rata-ratanya 75. Jadi kalau rata-rata dari ketiganya itu 75, dia lulus gitu ya. Nah, sementara untuk penempatan pada 3 departemen itu adalah kalau nilai tes akademiknya lebih bagus dari tes nilai tes keterampilan dan tes psikologi. Maka karyawan ditempatkan pada bagian administrasi. Kalau tes keterampilan lebih baik dari kedua tes tersebut, di keterampilan itu lebih baik dari psikologi dan akademik, maka karyawan ditempatkan bagian produksi. Selain kondisi 2 ini, maka karyawan ditempatkan di bagian pemasaran. Nah, jadi contohnya adalah kalau diinputkan tes akademik 88, tes keterampilan 67, tes psikologinya 75, maka nanti dia ditempatkan di bagian administrasi. Kenapa? Karena tes akademik itu lebih besar dari tes keterampilan dan tes psikologi. Gitu ya. Ada yang tanyakan nomor 2 itu? Masih bertanya, Bu. Untuk jika nilai tesnya sama semua, kita beri opsi apa ya, Bu? Kalau sama semua, maka dia masuk ke pemasaran. Kan masuk selain itu, masuk S. Oh, begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ini kan sebenarnya kalau mau dicek banyak ya. Jadi administrasi akademik lebih besar dari keterampilan dan psikologi.
Kemudian keterampilan lebih besar daripada akademik dan psikologi. Nanti kan sebenarnya bisa juga psikologi lebih besar dari akademik dan keterampilan. Nah, itu dia masuk ke ELS-nya aja, masuk ke pemasaran. Jadi cuma ada 2 kondisi dan ada 1 ELS-nya untuk yang terakhir ya. Oke, nomor 2. Nomor 3 itu adalah kalkulator sederhana. Jadi diinputkan operatornya, diinputkan operannya. Operatornya itu dipilih gitu ya. Maka kalau yang dipilih perkalian 5 kali 3, maka nanti hasilnya adalah 15. Ini pakai else if. Kemudian yang nomor 4 itu adalah mengkonversikan nilai angka ke nilai huruf. Ini pakai else if ya. Oke, nah yang praktikum 6 seperti itu. Praktikum 7 Anda diminta untuk pakai switch case. Itu masukkan angka 1, 2, dan seterusnya sampai 7. Kalau di atas 7, defaultnya adalah hari tidak valid gitu ya. Kemudian Anda diminta untuk merubah if else if ini menjadi switch case. Kemudian yang nomor 3, menghitung volume kubus, luas lingkaran, volume silinder. Begitu dipilih, ini pakai switch case, maka nanti baru diinputkan. Begitu dipilih, pilihan 2 juga diinputkan, nah dihitung sesuai dengan ya, volume kubus, luas lingkaran. Oke, ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Ya, nanti besok kalau ada yang ditanyakan silahkan. Bu, itu mohon maaf izin bertanya, Bu. Ini yang barusan yang soal praktik 7 yang bawah sendiri niki sama seperti yang persegi tadi ya, Bu ya, persegi sama persegi panjang nih, Bu. Ini tapi dimasukkan angkanya. Iya, tinggal nambahi rumusnya ya, Bu. Iya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Ada yang ditanyakan? Halo? Udah ya? Izin, Bu. Ampun, Bu. Belum ada, Bu. Nggih. Kalau nggak ada yang ditanyakan bisa diakhiri ya. Iya, Bu. Sebelum sholat maghrib. Tapi kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Nanti kalau ada yang dibingungkan bisa tanyakan besok ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.